Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Mubinka. Kali ini agak spesial karena gue ngajak siapa nih, sama kenalan dulu adik gue. Halo, nama gue Jaka. Oke, Jaka. Jadi kita baru banget selesai nonton film horor yang kita nonton tahun ini. Judulnya apa? Siksa kubur. Karena masih tersiksa-siksa nih habis nonton. Sampai mikir ya ngomongnya. Ya nih, jadi ceritain tentang apa ya, seorang cewek yang namanya Sita gitu, yang dia itu awalnya tidak percaya sama yang namanya siksa kubur. Dia tuh kayak pengen melakukan pengujian gitu ya, yang namanya siksa kubur tuh ada atau enggak gitu. Dan gue warning nih, ini karena kita udah berapa hari tayang ya, hari kelima apa keempat, jadi agak main spoiler ya. Jadi harap waktu nih, karena gue yakin teman-teman udah nonton video ini, udah pada nonton semua filmnya gitu ya. Yang lo suka lu apa nih, Jack, yang lo menarik dari film? Mungkin dari teknis dulu ya. Ini menurut gue sih filmnya film Joko Anwar banget gitu. Kayaknya sekali lihat aja tuh, wah udah pasti nih Joko Anwar. Meskipun secara personal ya, kalau gue udah mulai agak bosen sih. Udah mulai agak bosen gitu. Kayak dari film Kala, Pintu Terlarang, kemudian film horror, bahkan sampai Gundala itu tone-nya tuh sama ya. Tone-nya, pengambilan kamera set gitu kayak set itu kan kayak ini banget gitu ya. Udah signature ya. Untuk kalau dari segi acting sih, gue sih 2 jempol ya. Acting gila sih. Kayaknya nggak ada yang fail deh. Kayaknya hampir semuanya bagus semua. Dari mulai yang perannya banyak, dapat perannya banyak, sampai peran yang terkecil, kayaknya nggak ada yang fail semuanya sih. Kalau dibanding sama film Gundala, kalau Gundala gue agak kurang tuh. Kalau ini oke. Ini kalau menurut gue ini nggak sih, jadi kayaknya waktu kecil itu kan si Sita sama siapa, Andil ya, diperanin Widuri sama Muzaki. Nah ketika mereka besar, gue mesti kan mereka tuh emang kayak orang yang sama gitu. Kayak dari mukanya Widuri aja mirip gitu ya sama Faridina Mufti. Terus karakternya, ada karakter Aini kan dari awal kita ngeliatin dia tuh kayak kakak yang useless banget sih, kakak yang nggak berdaya, yang pemalu, yang apa. Ketika besarnya gue awalnya Reza tuh baru mudeng gitu, Reza tuh meranin si Aidil, dan kelihatan gitu loh ini orang yang sama. Jadi memang pendalaman karakternya tuh bagus banget, cocok gitu ya memerankan. Meskipun dia semua udah jadi besar tapi sama, nggak sama. berubah karakternya. Feel-nya meskipun mukanya beda gitu ya, tapi feel-nya sama. Sebenarnya film ini kan Joko Anwar pernah bikin ya, Siksa Kubur versi YouTube short movie-nya, dan itu gue suka banget tuh. Kurang lebih mungkin 10 tahun lebih yang lalu gue masih remaja dong, masih remaja ya. Oh, gue nggak diajak nonton waktu itu. Gue nonton berulang-ulang gitu, gue share ke orang. Gue nggak diajakin. Iya, kita mungkin dulu agak kurang kompak. Biasanya diajakin gue yang udah punya dunia sendiri kan. Terus jadi gue baru nonton belakangan soalnya. Dan ini nih kayak versi lebih wah berkali-kali lipat dari versi itu kan gitu sebenarnya. Tapi secara konsep pasti Joko Anwar beberapa tahun yang lalu tuh pengen banget bikin ini menjadi film yang nanti banget, dan ini memang kejadian jebret gitu. Iya, dan memang cara cerita sebenarnya secara cerita nih antara sesuatu yang gue anggap bagus atau enggak ya, cuma memang susah banget pasti bikin cerita mengenai siksa kubur. Iya. Ya kan, benar nggak sih? Salah-salah jadi alay. Salah alay. Dan ini banyak kontroversi agama dan lain hal gitu. Itu sensitif sih. Banget gitu. Jadi gimana ngomongin kepercayaan, ngomong iman. Jadi gimana caranya main aman, semua happy, nggak ada kontroversi, tapi tuh kita bisa mendalami ceritanya dengan baik. Nah itu yang menurut gue lumayan Joko Anwar tuh bisa banget. Karena dulu kan selalu ya film Joko Anwar tuh ada karakter Ustadz dimatiin dulu. Itu takut juga tuh, ada juga yang kayak gitu tuh di film ini. Cuman ternyata nggak bisa tas pengabdi 2. Nggak, dia kan udah sempet denger dikit. Emang dia nggak mau bikin kayak gitu, pengen bikin yang apa ada manfaatnya, bikin orang jadi tobat gitu. Benar. Secara teknis memang kalau kita bicara siksa kubur itu kan imajinasi orang pasti beda-beda ya. Ada orang yang nganggep kalau siksa kubur ini neraka nih kayak gini, gitu. Bener nggak sih, kita kan nggak bisa pukul rata, dan ketika dijadiin sebuah film maka ini berat banget gitu bebannya buat bisa ngambil semua orang bilang ini serem gitu, ya nggak sih? Iya. Ada yang bilang ini alay, ada yang bilang ini CGI, ada yang bilang macam gitu kan. Cuman dengan yang Joko Anwar bikin, menurut gue di ending yang benar-benar klimaks gitu ya. Gila sih, gue sampai sekarang masih lemes loh. Iya. Gue masih lemes, gue nangis. Beneran grafiknya tuh naik banget gitu ya. Di phase sepertiga awal mungkin agak lambat gitu.
tapi pas udah akhir tuh grafik cepet, dan yang pas di akhir tuh bener-bener orang tuh astagfirullah, gue ikutan sedih. Keluar tuh orang kayak pasti pada narik nafas minimal 3 menit dulu baru mau keluar. Bener-bener gue juga gitu. Gitu, dan itu gue pas banget. Pas artinya CGI-nya nggak terlalu berlebihan tapi hantemannya luar biasa. Terus ekspresi mukanya si Farina Mufti itu kayak gila. Anjir, itu gue tobat gue. Dia berasa takut itu. Horornya tuh dapat banget. Kalau gua tadi sama sih kalau misalnya bilang Jaka bosen gitu, kalau gue sih masih suka sih karena dia tuh emang setiap frame itu kayak nggak ada yang gagal gitu. Jadi maupun orang lagi ngomong aja, cuman kayak angle tuh kayak gitu ya udah serem gitu. Maksud nggak ada setan, adegan ada setan gitu udah ngerasa tegang kayak what's going on, kayak apa yang akan terjadi kayak gitu tuh ada gitu. Dan uncertainty gitu, satu yang tidak pasti. Dan jadi emang gua akuin sih babak pertamanya sih keren banget. Openingnya tuh emang selalu film Joko tuh babak pertamanya emang bagus banget sih, kayak kan gue emang sama sengaja gue nggak baca sinopsis, gue nggak lihat review orang, gue nggak baca karena saking dari spoiler. Jadi gue pas di awal opening yang di toko roti itu the best banget, itu kayak deg-degannya dapet, gue kaget sampai gue mau begini sama dia tuh kaget banget. Ke openingnya bagus, keren. Terus juga dia tuh kayak ada shot kalau perhatiin ya detail-detail itu dari awal tuh ada, mereka tuh ngasihnya selalu ada sesuatu di atas mesin cuci. Jadi mesin cuci tiba di close up, nggak loh? Dari awal tuh mesin cuci di close up mulu, dari mulai adegannya si Reza Radian dari apa tuh kayak udah di highlight gitu loh, kayak bakal terjadi sesuatu di mesin cuci gitu. Jadi pas gue adegan yang Christine Hakim gitu ya Allah, gue itu salah satu adegan yang gila banget sih. Ini maksud gue gini, ini memang horor psikologis ya, bukan horor hantu-hantuan. Jadi memang mungkin gak semua orang suka mungkin ya gitu. Cuman gue suka banget sih, gue termasuk suka. Dan dia tidak menghilangkan elemen entertainmentnya, tetap ada kayak tadi kan yang adegan-adegan yang bikin kita tuh kaget, takut, kayak misalnya yang kayak hantu-hantuannya juga ada gitu. Maksudnya tetap, jadi karena ada orang kan dia sekarang yang terlalu idealis bikin film sampai mengesampingkan ya gue bikin film tuh buat penonton loh. Nah, itu entertainment nggak ada, ini masih ada gitu. Bahkan ada beberapa memang sih emang dibandingin film Joko sebelumnya ini kayak termasuk yang lumayan serius ya. Tapi tetap ada celutukan yang bikin ketawa gitu kan, kayak pas adegan dia lagi mandiin gitu, gue kalau udah mau mati gue berak dulu biar nggak nyesain orang. Jadi di adegan yang harusnya kita tuh serem sedih gitu tuh malah jadi jokes di situ sih. Itu Joko banget maksud gue gitu, dia bisa menempatin ya serius filmnya. Ada beberapa yang kayak masih ngeledek gitu masih apa gitu. Terus juga nih kalau misalnya bagi fanboynya Joko Anwar pasti ya gitu, pasti banyak teori-teori yang bisa dikait-kaitin. Easter egg gitu ya. Jadi sebenarnya kalau abis nonton film itu pasti pengen buka YouTube sih kalau habis. Iya, gue langsung nyari teori. Ya. Dan ini dari semua film-film Joko Anwar sebelumnya kan, dari ada semua benang merahnya. Masih ada semua benang merahnya sih. Mungkin kalian yang udah penonton bisa kasih tahu ke kita itu apa aja tuh yang nyambung mungkin ke film sebelumnya. Kayak apakah mungkin mereka yang si kakek-kakek itu adalah perkumpulan hero sase itu. Terus kayak waktu itu kan si siapa Slamet Raharjo kan, itu kan dia buka laci ada majalah apa tuh ya, tulisan pesugihan itu, apakah mereka tuh sebenarnya pesugihan bisa jadi kan? Di Pengabdi Setan. Nah, di Pengabdi Setan. Ya ada kaitannya itu kayak gitu, sama pokoknya ada benang merah sama film Pintu Terlarang juga, kaitannya itu kayak pasti akan abis ini kita langsung buka teori. Iya. Itu yang bikin seru sih sebenarnya. Dan kadang-kadang kalau pas lagi nonton tuh kayak ini pasti sesuatu nih. Tinggal nanti kita pastiin lagi gitu ya. Ini nggak ada yang useless sih, semuanya ada maknanya. Cuman kita mungkin pas lagi nonton belum tahu aja. Kayak harus berapa kali nonton, kayak agak kurang menurut lo apa nih? Kalau kurang sih sebenarnya gini, pas selama nonton itu tuh di otak tuh mikir terus sih sebenarnya. Kok gini, kok gitu. Iya, emang film mikir sih. Iya, jadi terutama di setengah yang tengah tuh, setengah film itu kalau memang kita mau ngomongin siksa kubur kan sebenarnya religi banget ya. Arti itu sebenarnya sesuatu keyakinan iman. Agak berbeda ketika kita ngomongin setan. Gitu, kok ada setan gitu ya. Meskipun di situ dibilangin bahwa mungkin kita kurang oksigen, kita cemas dan lain-lain. Itu balikin lagi setan, gitu. halusinasi gitu ya. Nah, cuman di situ kan kayak ada kontradiksi aja. Iya. Kenapa jadi ada jam? Meskipun tadi memang ada entertainnya di situ yang nggak boleh hilang sebenarnya gitu ya. Cuman ketika kita nonton tuh jadi kayak berkerut, kok jadi film horor, kok jadi ada setannya. Ngomongin siksa kubur kok jadi ada setan, orang baru meninggal kok ada gitu. Terus ketika ini mungkin agak lebih dalam ya, agak spoiler dikit. Ketika ngomong masalah keimanan,
percaya gitu, tapi kok yang ngasih tahu malah orang-orang yang pendusta, orang-orang apa pendosa. Iya itu juga gue gitu, juga agak tanda tanya sih. Kok gitu kok kita diajarin keimanan oleh orang-orang yang tidak beragama lah istilahnya gitu. Dan ya. dia apa manggil agak setan, lain emang nih gitu. Joko. Jadi kayak itu mengkerut banget sih. Iya sih. Meskipun ternyata di akhirnya ditwist sebenarnya. Bener nggak di akhirnya sebenarnya itu dibalikin lagi nih ke religi lagi di akhirnya. Mungkin kayak gue ngerasain Joko tuh nggak pengen kayak terlalu ngedikte, kayak terlalu ceramah jadi yang nyampein ustadz. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Jadi sengaja yang ngasih tahu masalah apa engkau lo tuh percaya bukan karena bukti tapi karena keyakinan. Itu malah si orang-orang yang itu tadi yang pendosa yang beragama itu gitu kan. Mungkin dengan caranya begitu kali ya. Meskipun ya agak lain sih emang. Meskipun akhirnya ternyata itu cuma halusinasi dia ketika di dalam gitu ya. Berarti bukan real dalam filmnya. Meskipun pada film ini tuh juga nggak tahu yang real yang mana sih sebenarnya. Hingga sih kadang berlayer-layer. Kesadarannya dia berlayer-layer. Apa mayat habis dimandiin tiba-tiba bangun gitu bikin bingung sih sebenarnya. Iya. Kenapa harus ada menurut gue ya? Tapi ya entertaining karena gue takut. Astagfirullahaladzim, serem loh itu. Salah satu bunyi-bunyian yang bikin gue takut tau gak apa? Suster Sita. Stop banget sih. Itu kayak buat sebulan ini kata-kata Suster Sita buat yang namanya Sita pasti bakal heboh banget. Iya, jadi ringtone, jadi apa gitu. Iya, karena gini karakternya si Selamat Harjo itu kan villain banget kan, horor banget, dia penjahat, dia ya kayak gitu tahu sendiri kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia pas mati nggak mungkin karena apalagi si Sita itu kan pernah tidur di sebelahnya gitu kan pasti kuburan, jadi ngerasa dihantuin gitu. Gue takut loh kayak gitu, gue lebih takut dari pas suara itu daripada kayak penampakan jebret ada hantu tuh biasa aja, misalnya kayak udah basi lagi. Kok Suster Sita anjir gila sih. Oh iya, ini termasuk yang bagus pada film ini ya. Kalau secara jump scare menurut gue sih biasa. Jadi kayak udah emang di setting kita nggak usah sosok dibikin bingung-bingung jump scare, udah pasti lah di adegan ini pasti dia keluar. Cuman suaranya top banget kayak kalau scoringnya iya, jadi memang ini tuh ada sih beberapa part yang gue rasakan memang yang adegan pas lagi si siapa Sita sama Rahmat Harjo agak yang ngobrol panjang itu agak lama, cuman ditolong sama kameranya agak ke bawah gitu kan, jadi mukanya tuh kayak serem terus begitu sama musik scoringnya ini yang ngebantu banget. Jadi kayak adegan yang nggak dari awal tuh gue perhatiin tuh scoring itu dari adegan yang stok roti itu sampai berapa itu kayak wow itu lumayan bikin keeng sih, kayak bikin anjir annoying gitu. Suka yang pas lagi di dalam goanya tuh scoringnya yang ada suara apa Ismail itu yang terakhir tuh itu tuh ngegaung-gaung gitu kan, kayak di wah gila itu top banget sih. Iya. Sebenarnya ada yang mati ya, itu ada pas omongan di siksa kubur tuh ada suara apa sih kayak manro buka apa ya, itu ada yang tahu itu apa artinya, cuma serem. Suara malaikat ya. Suara malaikat kali ya. Cuma emang dibikin gak jelas itu. Sengaja ya, justru lebih keren gitu ya. Jadi kita kayak kita sebagai manusia kan itu istilah alam goib gitu kan. Nah kita sebagai yang di alam masih dunia kita nggak bisa paham bahasanya. Gitu. Cuma tuh kalau main game tuh kayak main ini Mortal Kombat. Jadi ada suara finish him gitu. Ada suaranya finish him. Iya, langsung hajar. Terus sebenarnya finish him lagi aja deh. Iya. Tapi memang benar tuh keren itu. Gue nangis loh pas adegan yang apa astagfirullah itu karena serem, takut gitu. Masa kayak kita mumpung sekarang kita masih sehat ya bertobatlah wahai. Karena kalau lo udah meninggal lo di alam kubur udah nggak ada yang bisa nyelamatin lo, siapapun nggak ada yang bisa nolongin lo, mau harta lo mau paling tajir mau apa nggak bisa nolongin lo gitu. Ada adegan yang tengah-tengah kan yang sama Sita sama Selamat Harjo tuh yang kayak mungkin sekitar 10 menitan tuh udah tektokan dua aja tuh ngomong gitu ya panjang kali lebar mengenai alasan kenapa dia tuh sangat jahat gitu ya, kenapa Sita tuh pengen banget melihat siksa kuburnya gitu. Karena mungkin kalau nggak dijelaskan secara gamblang itu tuh nggak akan dapat penonton, mungkin banyak yang miss, banyak yang bingung motivasinya apa sih gitu. Jadi ya udah dijelaskan bahwa dia tuh sangat jahat tapi dengan cara verbal, dengan cara nantangin Tuhan gitu. Gue sih inget gue ya biasanya Selamat Harjo tuh selalu main karakter protagonis ya, di sini jahat banget. Bener. Sukses memerankan karakternya jahat ya Allah. Dan ketika jadi setan lumayan juga tuh. Masih lagi di alam kubur itu yang jago-jago pakai baju yang kembang-kembang gitu. Joget. Aduh. Itu gue nggak terlalu banyak sih kekurangannya. Memang ya harus nonton 2 kali lagi, harus paham teori tadi biar tahu emang film itu sekeren itu sih. Ya udah, oke, untuk skornya berapa?
Gue 8 kali. Gue 8,5 sih, gue suka sih. Gue menonton dengan ekspektasi rendah ya, karena gue kan banyak orang ya reviewnya bagus banget, anjir banget. Cuman gue udah menurunkan ekspektasi, ternyata emang gue suka gitu, 8,5 gitu. Nah, gimana teman-teman udah nonton, kalian tipikal yang suka banget apa yang kurang atau gimana? Terus kolom komen mungkin yang punya teori-teori silahkan ditulis. Kita tunggu ya, kita juga soal nyari tahu tuh teori-teori. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalam.